Oke teman-teman, jadi for your information, aku juga kaget ya. Ini Indomaret Puspita Raya ini mau direnov ya, mau direnov. Jadi mau nggak mau ya tutup, nggak bisa belanja, nggak bisa transaksi. Mau aduh musik bener ya. Katanya sih mau direnov ya, mau direnov. Ya oke, saya bilang ya semoga lancar proses renovasinya. Jadi ini sekarang gua kalau nggak ke Alfa Veteran ya paling ke Indomaret yang di Ropapan. Harusnya sih tadi gua ke Indomaret yang Kebon Kopi aja ya. Enggak gini teman-teman, karena gua pikir Indomaret yang ini tanah katanya nggak dijual, terus ini disewain. Nih. Katanya nggak dijual, terus ini disewain. Yang bener yang mana gitu loh. Katanya tanah milik Bapak Sujana Wikarta, nggak dijual, tapi taunya disewain. Yang mana yang bener ini gitu loh. Jangan limbo. Sorry, gua cut dulu storyline-nya ya. Dulu ada iklan tanahnya dijual. Tanahnya lumayan gede banget. Ya. Gede, pakai banget. Gitu. Untuk ukuran sini. Nah, gua punya rencana besar. Kalau jadi ya, kalau kebeli tanahnya sama gua ya, gua punya rencana besar banget gitu untuk bangun masjid di situ. Kenapa? Karena supaya orang nggak terlalu bingung nyari masjid di mana gitu. Jadi orang nggak perlu. Ini kan kalau gua beli nih rumah ini, gua mau bikin masjid Goiro Jami, masjid yang nggak nyelenggarain sholat Jumat, kepepet sama rumah orang lagi direnov. Gua kenal siapa pemiliknya, mantan polisi, udah sepuh lah intinya. Dulu sering sholat di Al Karim ya. Nah, gua jujur aja, gua bilang, gua jujur nih, kalau itu tanah kebeli mau bangun masjid gua. Jadi kayak apa, orang nggak perlu sulit banget untuk mengakses masjid gitu ya, nggak harus masuk komplek karena di pinggir jalan. Jadi ya aktivitas bisa lebih maksimal lah gitu. Kan gue yang punya masjidnya. Kan yang punya masjid gue. Ya suka-suka gue mau ngadain apa di masjid. Gitu ya. Iya. Kan gue yang punya masjidnya. Gue punya masjid, gue ketua masjid, gue ketua yayasannya, gue imam besarnya, yang megang duit gue, yang ngurus duitnya gue, ya kan? Paling cuma butuh wakil doang, atau pelaksana harian kalau saya nggak bisa. Kenapa? Karena apa ya? Ya pokoknya begitulah. Gua nggak pengen umbar aib masjid tempat gua selama ini. Jadi ya itu. Jadi kan gua yang pegang masjidnya semua. Ya, jadi gua penguasa masjid. Ya kan? Mau ngadain kegiatan apa aja ya gua yang ngadain.
bukan orang lain, hancur juga nih rumah. Tadinya tuh atapnya udah remuk banget asli. Nih, tadi atapnya udah remuk banget asli. Ini kayaknya direnov dah, dirombak dah. Kayaknya ya, kayaknya. Atau ditinggalin doang, nggak tahu gua. Nggak ngurus sebabnya. Soalnya ini rumah juga kondisi udah tua banget. Gitu. Nggak jujur, gua orangnya ya begini, gitu loh. Nggak berarti kalau gua bangun masjid di situ, masjidnya buat gantiin Masjid Al-Karim, enggak. Ya tapi kalau misalkan mau gabung nggak apa-apa. Ya kan? Berarti apa? Berarti konsekuensinya Masjid Al-Karim tutup, shutdown, bongkar, aktivitas pindah ke situ, semua gitu. Cuma bedanya gue yang pegang semua. Ya, keuangan gue yang pegang, sekretariat gue pegang, dakwah gue pegang, takmir gue pegang, semuanya gue pegang, semua gue pegang. Kenapa? Karena mumpung walaupun gua kondisi kayak gini, gua masih seger, masih sehat, masih bugar lah buat kelolain masjid, ya, buat pegang masjid, ya. Jadi satu lagi, biar masjid yang gua rintis itu, masjid yang gua bangun dengan susah payah itu, nggak diacak-acak, nggak dibajak. Ya, jadi gua punya hak. Ngapain? Ada orang ribut kecil, gua lere. Ada orang ribut kecil, gua lerai tadi itu. Gua pikir ada apa kan? Biasalah. Makanya satu, saya bilang, ya kalau memang nggak siap menghadapi berbagai dinamika di jalan raya, yuk jangan coba-coba bawa kendaraan bermotor. Paling benar lo naik angkutan umum aja udah. Lo nggak akan pusing dengan berbagai dinamika yang terjadi di jalanan. Gua kasih tahu aja. Welcome back. Gua kasih tahu lo semua ya. Kalau lo nggak siap dengan berbagai dinamika yang terjadi di jalanan, mendingan lo nggak usah bawa mobil atau motor. Nggak usah. Mending udah bener lo naik transportasi umum dimanapun you berada, ya. Kalau di Jakarta naik Transjakarta, kalau di Bogor naik bis kita atau Transpakuan, kalau di Depok naik bis kita, di tempat lain di berbagai transportasi umum yang lain, ya. Paling benar itu. Jadi you nggak perlu berpusing-pusing dengan dinamika yang terjadi di jalanan. Gua kasih tau lo aja nih, ya. Gua kasih tau lo aja. Karena jalanan itu keras, cuy. Jalanan itu keras. Gua kasih tau lo aja. Kayak tadi tuh, jalanan nggak gede, orang ribut. Gua bilang, kalau mau ribut lu pinggir jalan, macet gitu. Gua bilang, karena jalanan cuma nggak lebar segi ini tuh, nggak lebar teman-teman.
ada ribut di sana. Cuma gara-gara masalah nyenggol doang. Gitu loh. Nggak selebar itu jalanannya. Dan nggak one way juga lagi. Nah, ribut. Motor banyak di belakang. Ngapain amat? Kalau mau ributnya pinggir jalan. Gitu gue bilang. Makanya teman-teman ya, to conclude ya. Ini udah dua part aja ya. Gak usah banyak-banyak. 2 part aja cukup ya. To conclude ya. Gue cuma mau ngasih tahu aja. Lo nggak siap dengan dinamika jalanan, jangan pernah coba-coba bawa kendaraan bermotor sendiri. Kalau lo punya, mending disupirin. Mending lo hire supir, lo gaji supir lo ya, berapa sewajarnya, seapresiatifnya gitu ya. Mending lo gaji dah. Atau paling bener lo naik transportasi umum kayak Transjakarta gini. Kalau di Jakarta, kalau di tempat lain ya dengan modalnya masing-masing. Paling bener itu, gua kasih tahu. Kalau lu nggak siap dengan dinamika jalanan, ya, jalanan gini tuh keras, teman-teman. Gua kasih tahu aja. Jalanan gini keras, dimanapun lo berada, mau di Jakarta, di Depok, di Bekasi, di Bogor, di Tangerang Selatan, di Bandung, di Kampung Mak gua, Palembang, di Medan, di Banda Aceh, di Bandar Lampung, di Jayapura sekalipun, jalanan keras. Jalanan keras, teman-teman. Gua kasih tau lo aja. Ya. Jadi jangan coba-coba kalau lo nggak siap dengan dinamika di jalanan, mendingan lo nggak usah bawa kendaraan. Itu aja pesan gua. Terima kasih teman-teman. What's up ya.